Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat pertama Petrus bab 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Suzuki Violin School memiliki cara unik melatih murid-muridnya bermain violin. Pelajaran pertama yang diberikan kepada anak-anak usia 2-4 tahun adalah latihan untuk berdiri dengan benar. Setelah mereka terlatih, mereka diajarkan untuk membungkukkan badan. Tujuannya, kalau anak-anak hanya main violin dan selesai, orang bisa lupa untuk menunjukkan rasa hormatnya. Namun, jika anak-anak membungkukkan badan, para penonton akan bertepuk tangan. Tepuk tangan inilah yang akan memotivasi anak memberikan yang terbaik dan percaya diri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah menganggap remeh memberi hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap hormat kepada atasan, rekan kerja, dan relasi yang kita temui dalam keseharian adalah salah satu langkah mencapai prestasi terbaik. Rasa hormat pun tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seperti customer berduit, konsumen yang berpakaian menarik, pelanggan yang kaya, atau kepada pemimpin yang takut akan Tuhan saja. Namun Tuhan mau kita memberikannya kepada semua orang. Lihatlah Samuel, ia sangat menghargai dan tunduk pada perkataan Imam Eli, meskipun ia tahu benar bagaimana kelakuannya, terutama kepada anak-anaknya. Sebagai imam dan kepala rumah tangga, Imam Eli tidak punya wibawa. Itu terlihat pada tindakan buruk yang dilakukan kedua putranya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi alasan bagi Samuel muda untuk bersikap kurang ajar. Ia menaruh hormat pada Imam Eli karena Tuhan, sebab dia melayani Tuhan, bukan manusia. Pada akhirnya sikapnya itu membuat Allah begitu mengasihinya. Bahkan di kemudian hari, Tuhan mengangkat anak muda itu menjadi nabi besar. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hari-hari ini tanpa sadar kita memilih-milih orang untuk kita hormati? Ketahuilah, cara kita menghormati semua orang menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Berdoalah agar kita diberi kerelaan untuk menaruh hormat dan tetap tunduk pada otoritas di atas kita, walaupun mereka tidak pantas menerimanya, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku rahmat kerendahan hati, sehingga aku mau menghormati siapapun juga, termasuk mereka yang berseberangan denganku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.